pengatur alam semesta, satu-satunya sang pencipta dan satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selainnya. Maka merupakan konsekuensi dari iman tersebut adalah mengkufuri segala bentuk sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa yang masih meragukan akan sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil, maka persaksiannya terhadap la ilaha illallah belumlah sah. Karena syarat persaksian la ilaha illallah adalah mengkufuri segala bentuk sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Allah menerangkan syarat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, "Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Sungguh telah jelas ar-rusyd dari al-ghayy. Ar-rusyd ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai petunjuk, ya, yang lawannya adalah ghayy. Sebagaimana al-huda lawannya adalah ad-dhalalah, ya, al-huda lawannya ad-dhalalah, ar-rusyd lawannya adalah al-ghayy. Ar-rusyd adalah kelurusan dalam suatu perkara. Kalau dia rusyd dalam agama Allah Jalla wa'ala, maknanya dia berada di atas garis Allah Jalla wa'ala. Al-ghayy adalah sesuatu yang melenceng dari sesuatu yang lurus, alias penyimpangan. Maka Allah memberitakan bahwa Islam ini sudah jelas, sudah sangat jelas, sehingga pada hari kiamat tidak ada yang mampu beralasan bahwa dia belum mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang diharamkan. Karena Al-Quran Allah turunkan 30 juz dari 7 lapis langit. Nabinya tidaklah diwafatkan kecuali agama ini telah sempurna. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam adalah satu-satunya agama untuk kalian. Dalam surat Al-Muzammil Allah menyatakan, "Inna arsalna 'alaikum syahidan rasulan kama inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi terhadap kalian pada hari kiamat. Ketika kita beralasan di hadapan Allah, "Ya Allah, aku belum tahu hukum ini," maka Nabi akan menjawab, "Ya Allah, aku telah menyampaikannya." Dia sudah tahu riba. Berulang kali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba diteriakkan di hadapannya, tetapi dia belum bertobat. Ya Allah, dia telah mengetahui ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik dan bahaya bid'ah. Maka Allah menyatakan, "Syahidan 'alaikum." Nabi yang akan menjadi saksi atas kalian. Andai kata ada orang yang paling mulia di Banda Aceh ini menjadi saksi terhadap kasus kita, tentunya kita akan sangat takut. Kita tahu ini adalah orang yang jujur, orang yang mengetahui kesalahan yang kita lakukan, dan dia adalah orang yang mulia. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi atas setiap kita pada hari kiamat? Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihi salam. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Tetapi Fir'aun memaksiati rasul tersebut, membangkang, tidak menjalankan perintah-perintahnya dan tidak meninggalkan larangan-larangannya. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami pun mengambilnya, menyiksanya dengan siksaan yang sangat menyedihkan, siksaan yang menghinakan. Maka Allah menerangkan dalam ayat Al-Baqarah ini, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jalan yang lurus sudah jelas dari jalan yang bengkok. Di dalam surat Al-An'am Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Inilah jalanku yang lurus. Setelah Allah menyebutkan dua ayat sebelumnya, dalamnya Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang haramnya syirik, berbakti kepada kedua orang tua, haramnya membunuh anak karena takut kefakiran, kemudian perintah untuk menjauhi segala bentuk maksiat, perintah untuk berbuat adil, dan seterusnya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah agamaku, jalanku yang lurus satu-satunya. Fattabi'uh, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ini kaidah ya dalam Al-Quran, bahwa kebenaran hanya satu, kebatilan banyak. Oleh karena itu di sini Allah katakan untuk agamanya wa anna hadza sirati mustaqima. Sedangkan kesesatan Allah katakan subul, kata banyak, kata jamak dari kata tunggal sabil, menunjukkan kebenaran satu, kebatilan banyak. Sehingga tidak mungkin sesuatu yang banyak, yang beraneka ragam akidahnya, prinsipnya, cara beragamanya beraneka ragam, yang ini dengan ini beda, tetapi semuanya mereka sepakat untuk menyalahkan sesuatu yang satu. Seluruh dunia sama semua cara berakidahnya, cara beragamanya, ibadahnya satu. Tidak mungkin yang satu ini salah, yang banyak ini yang beraneka ragam benar. Sedangkan kaidah Al-Quran, kebenaran satu, kebatilan banyak. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena mengikuti jalan-jalan yang banyak yang bertentangan dengan jalan yang lurus Allah tersebut akan membuat kalian berpecah belah dalam beragama. Ini kaidah kedua dari Allah, menerangkan kepada kita bahwa sumber perpecahan apa? Adalah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kaum muslimin untuk bersatu tanpa konsep. Tidak ada. Semua ayat dan hadis yang menyuruh kaum muslimin untuk bersatu adalah persatuan yang di atas konsep, di atas agama Allah, bukan di atas perbuatan syirik, bukan di atas perbuatan bid'ah, dan bukan pula di atas hawa nafsu yang diinginkan oleh setiap kita. Ini jelas Allah katakan fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak selain jalan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, fatafarraqa bikum an sabil, kalian pasti berpecah belah dari jalannya Allah. Tidak akan mungkin terjadi perpecahan dan tidak akan mungkin terjadi perbedaan kecuali karena ideologi yang telah berpecah dan telah berbeda. Kalau ideologi manusia semuanya satu dan sama, tidak akan mungkin terjadi perbedaan dan perpecahan. Dan ideologi tidak akan mungkin sama kalau sumber ideologinya berbeda. Dan sumber ideologi kaum muslimin tidak ada lain selain Al-Quran dan As-Sunnah. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas sahih di atas pemahaman para salafus salih. Kalau ini sumber ideologi manusia, maka ideologi mereka tidak akan berbeda-beda, tidak akan beraneka ragam, dan mereka pasti bersatu dan tidak akan berpecah belah. Sebagaimana yang terjadi di masa Nabi, Khulafa' Rasyidun, di zamannya Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya. Ini ayat yang sangat jelas, sehingga jangan dikaburkan kepada manusia. Mari kita bersatu, tetapi bertentangan dengan ayat dan hadis persatuan tersebut. Mari kita bersatu, tetapi untuk memberontak. Sedangkan ayat dan hadis Nabi sangat jelas melarang kita untuk memberontak. Bahkan orang yang memberontak kalau mati, Nabi sebutkan mata mitatan jahiliyah, matinya dia seperti bangkainya orang jahiliyah. Demikian Nabi SAW katakan. Maka persatuan yang diinginkan oleh Allah adalah wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kalian di atas tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat Nabi. Kemudian Allah katakan faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah, maka barang siapa yang mengkufuri tagut, sesembahan yang disembah selain Allah, dan dia telah beriman kepada Allah,
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, lan fisama laha, dan dia tidak akan terpisahkan dan tidak akan terlepaskan darinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa seorang mukmin berkewajiban untuk mengkufuri segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah dia mendukung tempat-tempat yang disembah selain Allah, tempat-tempat yang di situ diperlakukan kesyirikan. Ya, sungguh aneh kalau kita fokus membasmi korupsi tetapi tidak ada semangatnya untuk membasmi kesyirikan. Mana lebih besar dosa syirik dengan dosa korupsi? Mana lebih besar dosa korupsi dengan dosa meninggalkan salat? Dosa meninggalkan salat lebih besar dalam Islam daripada dosa berzina, daripada dosa membunuh, daripada dosa liwat, homoseks, mencuri, memakan riba. Dosa salat lebih besar dari itu. Sehingga sungguh aneh kalau saudara-saudara kita berdemo menuntut keadilan, tetapi di waktu demo tersebut dia meninggalkan salat. Menuntut penguasa untuk tidak korupsi, yang itu pun perlu dikaji ulang apakah berita tersebut benar ataukah tidak. Andai kata benar, maka demo dengan membuat kita meninggalkan salat, mana lebih besar dosanya dengan korupsi? Ini yang perlu kita luruskan. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Allah Jalla wa'ala menerangkan dalam ayat ini bahwa seorang muslim harus mengkufuri segala sesembahan yang diibadahi selain Allah. Betapa banyak kuburan-kuburan yang menjadi sumber kesyirikan tingkat nasional Indonesia ini. Ada sebuah kuburan katanya sampai hari ini Munkar dan Nakir tidak berani mendatanginya karena tidak ada henti-hentinya orang bertawasul di atasnya. Ya, dan seterusnya. Ini kenapa enggak didemo kuburan yang seperti ini? Ini kenapa enggak digusur? Ya, diskotik didemo bagus, tapi sudah ada yang lebih berhak. Dan tidaklah lebih parah daripada kesyirikan. Bukan berarti kita membiarkan diskotik. Mana lebih parah kuburan yang diperlakukan kesyirikan di atasnya daripada diskotik? Sungguh lebih besar kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam ayat ini untuk mengkufuri segala sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa ala. Sehingga dari ayat ini kita memahami tidak benarnya seruan untuk mempersatukan agama, seruan kepada persamaan agama. Bagaimana mau disamakan agama Islam yang murni, bersih dari kesyirikan, dengan agama yang penuh dengan kotoran syirik, dengan agama yang keyakinannya trinitas? Bagaimana mau dipersamakan? Dan ini salah satu target mereka misionaris untuk mengkristenisasi kaum muslimin. Yang pertama kali mereka tanamkan ke dada kaum muslimin adalah untuk meyakini persamaan agama. Ketika seorang muslim telah meyakini persamaan agama, di saat itu dia tidak akan lagi mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang bertentangan dengan Islam. Dan lebih berbahaya lagi, suatu saat dia akan menganut agama tersebut, bahkan akan membantu dan menolongnya. Ayat ini jelas menerangkan prinsip yang satu ini. Wa an Tariq bin Ashyam, dan dari sahabat Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri, mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya. Adapun hisabnya di hadapan Allah Jalla wa ala. Hadis riwayat Imam Muslim pada nomor 23. Hadis ini menerangkan bahwa seorang itu haram darahnya, haram hartanya tatkala dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang namanya non muslim dalam Islam ada 4 rincian. Ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi.
Sehingga itu selalu hendaknya diingat ketika kita membahas pembahasan seperti ini, sehingga tidak dipahami bahwa berarti seluruh non muslim haram hartanya, haram darahnya. Ya, ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa kafir terbagi menjadi 4, hanya 1 yang diperkenankan untuk diperangi dan 3-nya tidak diperbolehkan. Kita kembali lagi kepada syarat yang ke-8 ini, bahwa ayat dan hadis di atas menerangkan kepada kita sebuah kewajiban, yaitu kita harus mengkufuri dan tidak membenarkan segala bentuk peribadatan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Mampu dengan tangan maka dengan tangan, tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, dan jika tidak mampu dengan lisan maka fabil qalb, kata Nabi, wa dzalika adhaful iman, maka dengan hati, dengan lisan, dengan banyak dengan media yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW di fase Mekah, beliau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya selama 13 tahun. Diperlakukan di hadapan beliau kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Bahkan di hadapan beliau diletakkan hubal, patung di dalam Ka'bah. Tetapi beliau tetap melakukan ingkar mungkar dengan lisan. Beliau mendakwah, beliau berdakwah, menyampaikan agama Allah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Sampai-sampai beliau harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat berikutnya, tetapi dakwah tauhid beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan selama 13 tahun di Mekah, Nabi SAW tidak mengharamkan khamar, dan belum mengharamkan riba, belum mewajibkan puasa, dan tidak mewajibkan salat secara sempurna kecuali setelah di Madinah. Ini 13 tahun di Mekah. Padahal di saat itu Umar udah masuk Islam. Umar pemberaninya Mekah. Bahkan sebelum Umar, ya Hamzah masuk Islam, adalah orang yang paling ditakuti oleh di Mekah. Bayangkan, disebutkan dalam sebuah sirah bahwa Umar ketika Hamzah sedang tawaf masuk Islam, mengumumkan dan menggertak, ya kalau boleh dibahasakan dengan bahasa sekarang, panglima sagonya Mekah di Masjidil Haram digertak oleh Hamzah, dan di situ salah satunya Umar bin Khattab, tidak ada yang berkutik sedikit pun. Berarti bisa kita bayangkan ya bagaimana keberaniannya Hamzah dan bagaimana kuatnya dia. Umar aja nggak berani waktu itu sebelum Umar masuk Islam. Sampai-sampai Hamzah itu disebut dengan apa? Asadullah, singanya Allah, dan beliau mati syahid di perang Uhud. Ya, udah masuk Islam. Ali pandai bergulat, pemuda yang jago bergulat sebelum masuk Islam. Ya, apakah ketika fase Mekah Nabi cara dakwahnya Umar, Hamzah malamnya ulai tijih, Hamzah malamnya ulai tigamian, Ali ulai tijih. Apakah demikian? Tidak. Bahkan ketika Umar masuk Islam, Umar meminta kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, dan Umar siap berperang dan angkat pedang. Rupanya tidak. Fase Mekah 13 tahun Nabi masih bersabar, belum diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Padahal kita tahu bagaimana sahabat-sahabat beliau disiksa di hadapan mata beliau. Bilal ditelanjangi, ditendang, diludahi dan disirami dengan timah yang mendidih dan meleleh ke tubuhnya. Seorang wanita muslimah Sumayyah ditombak kemaluannya, mohon maaf, dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal sampai meninggal mati syahid. Ammar bin Yasir diikat di pohon kurma, disiksa sampai meninggal Yasir, yang sisa hanyalah anak mereka berdua, Ammar. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan pemberontakan. Padahal kekuasaan pemerintah di masa itu udah jelas-jelas kafir, musyrik, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Sahabatnya diperlakukan seperti itu. Di depan matanya disiksa. Nabi hanya bisa menyatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah kalian, sesungguhnya surga Allah adalah janji untuk kalian. Padahal kalau kita mau berpikir, kalau Nabi berperang kan pasti malaikat yang turun ikut membantu. Kalaupun berperang mati, kan mati syahid. Kan begitu. Itulah pendeknya pikiran kita. Kalau Nabi berperang di saat itu semuanya mati, tidak ada Islam yang tersebar ke Madinah dan tidak ada Islam yang tersebar ke Ethiopia.
Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang konyol. Islam agama yang ilmiah. Mengajak penganutnya untuk mempertimbangkan setiap perbuatan antara maslahat dengan mafsadah. Jangan sampai demi sebuah maslahah terjadi mafsadah yang lebih besar. Sampai-sampai Nabi harus meninggalkan Mekah, tempat beliau dilahirkan, tempat beliau dibesarkan, dan di situ ada rumah Allah yang paling suci dan yang paling agung di muka bumi Allah. Kalau kita mau berpikir, kok tega Ka'bah ditinggalkan, dibiarkan untuk Abu Jahal dan partainya. Kalau kita mau berpikir seperti itu, jelas ya? Nabi masih tetap bertahan 13 tahun, tidak memberontak, tidak menyuruh sahabatnya untuk menculik orang-orang tertentu. Padahal kalau beliau perintahkan, selesai semuanya itu. Umar, Abu Lahab, urusan ro naju, baik payah halung turun. Drone Hamzah, Abu Jahal, urusan ro naju. Idra kali Khalid bin Walid, nyam urusan ro, tinggal baik nali wayan. Habis mendung. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki mental baja, tidak pernah takut kepada selain Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesatriaan yang sangat tinggi. Tetapi demikianlah fikih dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Padahal pemerintahnya jelas, Abu Lahab, Abu Jahal. 13 tahun Nabi bersabar di bawah pemerintahan mereka, dan sampai di Madinah pun Nabi tidak langsung mengumatkan jihad. Setelah 13 tahun Nabi berdakwah kepada tauhid, hanya tauhid semata. Meluruskan akidah mereka, membersihkan mereka dari segala bentuk khurafat, dari segala bentuk tatayyur, pergantungan hati kepada selain Allah. Barulah setelah itu Allah turunkan syariat, hukum ini, hukum ini, hukum ini. Apa sebabnya ya ikhwan? Karena tauhid adalah pondasi utama Islam. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang tauhid, maka barulah kita sadar bahwa yang pertama kali yang harus diluruskan di tengah-tengah masyarakat adalah urusan akidah. Buktinya Nabi 13 tahun hanya meluruskan bab akidah. Riba beliau belum mengharamkannya. Khamar yang diminum di hadapan beliau juga beliau belum melarangnya. Tetapi akidah yang beliau luruskan, sehingga lahirlah orang-orang yang bermental baja seperti Umar dan yang lain-lainnya. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, mengajak manusia beribadah dan berakhlak mulia tanpa menjelaskan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik, maka ini hanya menipu dan membuat ibadah mereka itu menjadi sia-sia, yang akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat kelak. Hakikatnya dia tidak amanah dan tidak sayang pada umatnya. Kenapa? Karena syirik besar dapat membuat pelakunya haram masuk surga. Dalam surat Al-Maidah Allah menyatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan untuknya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan sungguh tidak ada penolong buat orang-orang yang berbuat kezaliman, dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Allah katakan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Lah ini ayat yang kita sampaikan. Jangan disimpulkan kok dikafir-kafirkan orang lain. Kita enggak mengkafir-kafirkan orang lain, kita menyampaikan apa yang Allah sebutkan. Allah menyatakan demikian dan kita menyampaikan serta menerjemahkannya, tidak menunjukkan batang hidung manusia. Ini bahayanya syirik. Coba renungi ayat yang berikut ini. Dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan beberapa belas para nabi dan para rasul, Allah menyatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka, para nabi dan para rasul, berbuat syirik sekali saja, maka seluruh ibadah seumur hidup mereka hangus. Bayangkan. Kita tahu para nabi adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam beribadah, ya kan? Dan paling benar dalam beribadah. Tetapi Allah ancam kalau sempat berbuat syirik, seluruh ibadah mereka itu akan hangus dan lenyap. Dalam surat Az-Zumar, mari kita renungi kembali.
Allah menyatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada seluruh nabi sebelummu, apabila engkau melakukan syirik maka seluruh amalanmu akan lenyap dan terhapus. Ini bahayanya syirik. Allah menyatakan, "Innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dalam surat Al-Hajj, barang siapa yang berbuat syirik maka seakan-akan dia seperti seorang yang dilemparkan dari langit ke bumi. Fatakhtafuhu at-tayr, kemudian diterkam oleh burung-burung yang begitu besar. Aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq, atau dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh, diterjang oleh angin. Seperti itulah orang yang berbuat syirik. Dan Allah telah mengancam orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa syirik, walaupun cuma sekali seumur hidupnya. Dia belum bertobat, Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan memberi ampunan kepada siapapun yang melakukan dosa syirik kepadanya, tetapi Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab akidah ulama salaf disebutkan bahwa akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa orang yang mati di atas maksiat sebanyak apapun, selama dia muwahhid, dia memiliki tauhid dan bukan pelaku syirik, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Dan bisa jadi Allah ampuni seluruh dosa-dosanya karena tauhidnya, dan Allah langsung memasukkan dia ke dalam surga tanpa menyiksanya ke dalam api neraka terlebih dahulu. Sebagaimana sebuah hadis yang disebut oleh para ulama dengan haditsul bitaqah dalam Sunan Abi Daud. Nabi menyebutkan bahwa di hari kiamat ada seorang hamba diperhadapkan di hadapan Allah. Allah membuka dosanya. Rupanya dia memiliki dosa sebanyak 99 gulungan sijillah. Setiap gulungannya memiliki dosa, berisi dosa sejauh mata memandang. Bayangkan berarti berapa maksiat yang dia lakukan. Memiliki 99 gulungan dosa maksiat. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Akhirnya dia pesimis, hanya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Allah katakan, "Kamu memiliki sebuah amalan yang sangat banyak. Kamu memiliki satu gulungan." Maka dia menyatakan, "Apa yang bisa dilakukan oleh satu gulungan ini ya Allah, ketimbang 99 gulungan yang berisi dosa, setiap gulungannya sejauh mata memandang?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatudha'u hadhihi bitaqah fi kifah wa hadhi sijillat fi kifah famalat bihinna la ilaha illallah." Rupanya satu gulungan tadi berisi la ilaha illallah, berisi tauhid, dia tidak pernah melakukan dosa syirik, dan dia bertobat, telah tobat, dia mati dalam keadaan tidak lagi membawa dosa syirik. Malat bihinna la ilaha illallah. Rupanya satu golongan yang berisi tauhid ini lebih berat di timbangan daripada 99 golongan tadi yang setiap golongannya berisi dosa sejauh mata memandang. Ini bahayanya syirik. Ya, oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan menyatakan dakwah yang mengajak semangat beribadah, fadilah amal, tetapi tidak menerangkan pentingnya tauhid dan tidak menjelaskan bahayanya syirik, itu seperti badan yang tidak berkepala, jasad yang tidak berkepala. Kita mengajak manusia semangat beribadah, tetapi pembatal ibadah tidak kita jelaskan. Kita suruh manusia salat, tetapi tidak kita terangkan pembatal salat. Bukankah ini bentuk khianat kepada mereka? Sehingga mereka pergi bertemu dengan Allah membawa ibadah yang sangat banyak. Rupanya seperti Allah katakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia telah lelah beramal tetapi masuk ke dalam api neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura. Pada hari kiamat kami kumpulkan seluruh ibadah-ibadah yang mereka lakukan, faj'alnahu haba'an mansura.
Kemudian kami jadikan ibadah-ibadah mereka tersebut debu yang berterbangan. Kata ulama tafsir di antaranya Imam Az-Zahabi, karena akidah yang gak lurus, karena membawa syirik, karena tidak ikhlas, ada riya. Karena akidah kalau salah fatal, Pak. Kita ingat kisah dulu yang kita baca di awal hadis ini, ketika Abdullah bin Umar mendengar ada orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah mengetahui sesuatu kalau sesuatu itu telah terjadi. Ingat kan? Langsung beliau kafirkan mereka, beliau berlepas diri dari mereka, dan beliau menyatakan walau anna ahaduhum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau mereka berinfak, menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka mengimani takdir. Ini permasalahan akidah fatal. Sebagai contoh lagi, di dalam sebuah peperangan Nabi melihat di tangan seorang sahabat ada gelang. Nabi bertanya kepada beliau, "Ma hadza?" Gelang apa ini? Dia menjawab, "Minal wahnya." Nyo Nabi, ubat supaya bek kinang penyakit wahan. Wahan itu penyakit yang menimpa jari jemari, dapat membuat jari jemari ini runtuh. Nyo bahasa Aceh dayo, ubat gampung Nabi bek kinang penyakit. Kali geperuh-peruh. Apa kata Nabi ketika beliau mengetahui rupanya itu jimat? Nabi menyatakan, "Inza'u fa innahu la yaziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta ala dhalik ma aflahta abada." Buang gelang itu. Jimat itu hanya membuat engkau semakin terpuruk, semakin gelisah, bimbang, lemah, dan kalau kamu mati, jimat ini masih sama kamu, kamu binasa selama-lamanya, kata Nabi. Ini yang diluruskan oleh Nabi 13 tahun di Mekah. Beliau bersihkan mereka dari syirik besar dan dari syirik kecil. Maka kata Syekh Albani dalam kitab beliau At-Tauhid Awalan Ya Du'at, tauhid dulu wahai para dai, dalam kitab beliau. Kata beliau ketika menjelaskan hadis Nabi yang dengannya kita akhiri majelis hari ini, beliau menjelaskan hadis Nabi, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasingan dan kembali di akhir zaman akan menjadi asing seperti mula dakwah Nabi. Maka berbahagialah buat orang-orang yang asing. Kata Syekh Albani, coba kita renungi kapan Islam ketika Nabi membawanya asing. Tidak lain kecuali ketika fase Mekah. Di Madinah tidak asing lagi Islam. Ketika di Mekah adalah keasingannya. Kemudian pikirkan, kata Syekh Albani, di keasingan itu apa yang pertama kali Nabi dakwahi? Permasalahan apa yang Nabi fokus membahasnya siang dan malam? Dan sebab apa beliau diusir di saat itu? Dan kemudian kata beliau, dan sungguh keasingan Islam di masa sekarang melebihi keasingan Islam di fase Mekah. Kok bisa? Karena kata Syekh Albani, kalau di Mekah yang membenci Islam adalah orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal dan partainya. Adapun zaman sekarang tokoh-tokoh Islam membenci Islam. Nggak usah jauh-jauh, di tanah air aja yang mencaci maki jenggot siapa? Profesor Islam, bukan profesor ekonomi, bukan profesor kimia, tokoh Islam yang menyatakan kalau anda ditanya oleh mungkar dan nakir, man rabbuka wa man nabi wa man nabi, ucap aja saya pengikut organisasi ini, ya imam ini, itu pasti itu lewat-lewat. Ini kan istihza, memperolok-olok malaikat Allah, dan itu pembatal keislaman. Ya, yang menyatakan di Indonesia kuburan Gus Dur sampai hari ini tidak berani mungkar dan nakir mendatanginya karena tidak ada henti-hentinya manusia beribadah di atasnya. Siapa? Tokoh Islam. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat-ayat Allah, Rasulnya kalian memperolok-oloknya? Sungguh kalian telah murtad karena memperolok-oloknya. Ulama menyebutkan bahwa orang yang memperolok-olok jenggot salah satu dari pembatal keislaman. Siapa yang melakukannya? Bukan anak SD, SMP atau S1 agama, profesor agama dan tokoh internasional. Siapa yang menyatakan Nabi belum pasti masuk surga? Ahli tafsirnya Indonesia. Ahli tafsir Indonesia yang menyatakan Nabi Muhammad belum pasti masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Maka kata Syekh Albani, keasingan Islam di masa sekarang melebihi keasingan Islam di fase Mekah. Karena di fase Mekah tidak ada yang membenci dan memerangi Islam kecuali musyrik. Sedangkan zaman sekarang tokoh-tokoh Islam yang membenci Islam.
yang membela syirik, yang mengaku Islam, dan seterusnya. Maka wahai para dai, kata beliau, mulailah kembali kepada metode yang Nabi terapkan di awal dakwah beliau dan di saat kasingan beliau berdakwah, yaitu jelaskan akidah Islam kepada manusia. Karena barang siapa yang telah kokoh di atas akidah Islam, tidak akan mungkin dia jatuh kepada bid'ah dan syirik. Dan kalau akidah sudah menancap kuat dalam hati seseorang, itu seperti ada magnet dalam hatinya yang akan mengontrolnya. Tauhid itulah yang akan mengontrol dia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Kalau masih sisa waktu, saya persilakan apabila ada kritikan, masukan atau yang lainnya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terdengar, Pak. Apabila kita ingin meludah dalam salat, maka meludahlah kiri atau kanan, jangan meludah depan itu ada Allah. Baik, barakallah. Meludahlah ke kiri dan ke kanan. Buang kanannya, Pak, ke kiri aja. Ya. Baik, ya, hadisnya dalam Sahih Bukhari. Dan juga dalam selain Bukhari, tapi nggak ada ke kanan, Pak. Bahkan ada hadis yang melarang kita meludah ke kanan. Di sana ada beberapa riwayat disebutkan karena kalau meludah ke kanan akan mengenai malaikat-malaikat yang mulia, pencatat amal kebaikan. Ya. Tetapi meludahlah ke arah kiri. Ini hadisnya. Nabi menyatakan jangan dia meludah ke arah kiblatnya, fa innallaha tuhajihu. Karena Allah Jalla wa Ala berada di hadapannya. Ini dijelaskan dalam kutubul aqidah oleh para ulama. Salah satu hadis yang membuat sebagian orang meyakini Allah ada di mana-mana. Jelas ya? Ini dipakai oleh yang memiliki aqidah wahdatul wujud namanya. Yang meyakini Allah di mana-mana, menyatu kepada makhluk, itu disebut dengan wahdatul wujud. Termasuk pelopor pertamanya adalah Ibnu Arabi, dipenggal lehernya oleh penguasa di masa itu. Karena memiliki akidah wahdatul wujud. Penjelasannya para ulama katakan walillahil matsalul a'la. Sesuatu yang di depan bukan berarti berada bersama kita. Sekarang dikatakan bintang ada di depanmu, apakah bintang bersama kita? Bulan ada di hadapanmu, apakah bulan menyatu bersama kita? Ini antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara khaliq dengan makhluk. Dan ayat hadis ini tetap harus dipahami dengan ayat-ayat yang muhkam. Di antara ayat yang muhkam adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jelas muhkam. Nas maknanya. Ya, maka maknanya demikian kata para ulama. Di antaranya ada yang menyatakan untuk memuliakan kiblat dan seterusnya. Yang jelas itu bukanlah dalil untuk membenarkan akidah wahdatul wujud. Barakallahu fiik. Adzan ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.